Oke guys, balik lagi di segmen Tante Tanya Teknisi. Nah, kemarin tuh lagi rame banget nih yang bahas sebenarnya tuh baterai iPhone bisa ditinggal tidur atau enggak nih. Langsung aja kita ke teknisinya. Halo Mas Gali, sehat Mas Gali? Alhamdulillah sehat. Nah, itu kan kemarin tuh saya lihat tuh lagi banyak banget tuh berita-berita di sosial media. Mungkin sosial media kayak selebgram gitu tuh banyak banget yang bahas iPhone ditinggal tidur sambil ngecas itu bisa apa enggak. Nah, sebelum kita lanjut ke pertanyaan, gue mau bahas singkat nih Mas Gali. Sebenarnya overcharging itu sih apa? Mungkin bisa jawab Mas Gali. Overcharging ya, jadi overcharging itu apa ya? Ya kita charger terus semua itu kan ada kapasitasnya masing-masing. Nah, kayak misalkan baterai itu kan dia kan ada indikatornya itu kan 100%. Nah, apabila sudah 100% terus itu nggak dicabut, itu kan masuknya overcharging kayak gitu. Mulai dari iPhone berapa sih udah bisa fast charging? Untuk bisa fast charging itu start dari iPhone 8 sampai iPhone ke atas lah, sampai ke atas kayak gitu. Untuk seri 8 ke bawah itu dia masih belum support fast charging kayak gitu. Bisa sih kita pakai fast charging, cuma kalau kita lakukan sehari-hari itu bisa efeknya ke mesin, imbasnya ke mesin. Karena itu kan ada kapasitasnya masing-masing, terus dari sistem itu juga berbeda kayak gitu. Dari komponen di motherboard itu sendiri itu berbeda kayak gitu. Terus untuk iPhone X kan biasanya kan bisa ngecas di 20 watt apa ya Mas? Terus iPhone 12 kan mungkin lebih wattnya? Ampernya ya Mas ya? Sebenarnya itu bisa semua. Contoh kayak iPhone 8 sama ya iPhone 8, iPhone X, iPhone XS, iPhone XS Max dan S Max itu dia bisa. Nah, tapi itu nggak bisa dilakukan sehari-hari. Karena apa? Itu bisa keimbas ke mesin. Yang sering terjadi itu seperti itu. Jadi tetap kita, ini juga termasuk tips gimana caranya kita bisa menjaga baterai health kayak gitu. Jadi kalau kita sering pakai fast charging, itu baterai health itu dia untuk turun itu pasti cepat. Nah, bagaimana sih cara menanggulangi itu? Itu biasanya kita ada dua charger. Jadi yang satu fast charging, yang satu itu charger biasa, yang 1 ampere. Nah, kalau kita pakai sehari-hari di saat kondisi tidak urgent, kita pakai aja yang 1 ampere gitu. Nah, di saat kita yang fast charging itu digunakan di saat posisi lagi urgent. Kalau misal kita mau bepergian atau mau kemana, itu kita butuh baterai yang penuh, butuh charger cepat, nah itu kita pakai fast charging nggak apa-apa gitu. Tapi tidak bisa dilakukan sehari-hari karena itu bisa keimbas ke mesin. Jadi kan kalau biasanya sih saya kalau misal lagi perjalanan jauh, saya tuh biasanya pakai power bank Mas. Kalau nggak ngecas langsung di mobil, itu tuh sebenarnya bisa nggak Mas? Kalau ngecas di mobil atau pakai power bank? Kalau bisa atau enggaknya itu bisa. Tapi ada resiko kayak gitu, karena sistem kelistrikan mobil, sistem kelistrikan power bank itu kan dia dari baterai. Nah, apabila salah satu baterai itu bocor, misal di power bank itu kan pakai baterai, itu kan untuk arus itu dia nggak stabil. Nah, itu bisa bisa berimbas ke mesin atau komponen-komponen yang lain berhubungan sama charger. Gitu. Kalau di mobil itu sama, apabila aki itu kan sistem kelistrikannya dari aki. Nah, apabila aki itu bermasalah, itu bisa menjadi problem. Oke, terus untuk masalah baterai sendiri, kalau misal baterai itu pernah diganti, terus kenapa ada logo stripnya Mas? Jadi nggak, baterai health-nya tuh nggak muncul lagi. Itu kenapa itu Mas? Itu kan untuk berarti seri 10S ke atas ya. Seri 10S ke atas itu. Nah, itu kenapa baterainya step. Jadi di baterai yang bawaan itu dia ada yang namanya EEPROM. Nah, EEPROM itu yang untuk menyimpan data kayak gitu, data untuk sinkron ke iPhone itu. Jadi EEPROM itu nggak bisa di copy atau nggak bisa di write. Nah, itu hanya sekali pakai saja kayak gitu. Jadi kalau misal kita mau baterai itu 100% ya BMS itu kan baterai manajemen sistem. Jadi mesinnya itu. Nah, itu kita pindahkan ke yang baru, sel yang baru kayak gitu. Oke, berarti
emang sebenarnya kalau baterai health itu kalau misal udah pernah ganti, biar lebih mudahnya sih langsung ganti aja ya Mas. Tapi resikonya baterainya strip itu ya. Tapi kalau baterai strip itu nggak masalah sih, karena apa ya? Yang penting fungsi dan ketahanan baterai itu normal kayak gitu. Untuk baterai strip itu nggak masalah, itu hanya indikasi saja kayak gitu. Berarti nggak ada resikonya ya Mas sebenarnya ya? Iya. Kalau misal kita mau cek baterai health di saat baterai kita strip, itu bisa kita pakai Triotool kayak gitu. Tuh guys, jadi jangan kepengaruh nih sama baterai health. Kalau kamu mau cari iPhone, terus tahu-tahu di pengaturan terus lihat baterai health-nya strip, tuh sebenarnya nggak ada masalah ya Mas Gali ya? Sebenarnya nggak ada masalah. Yang penting semua fungsi itu normal, terus keawetan baterai itu juga normal, dipakai sehari-hari juga normal, itu nggak masalah kayak gitu. Jadi baterai itu apa ya? Yang strip itu hanya sebuah indikator saja kayak gitu. Jadi nggak berpengaruh ke apa dan lain itu enggak. Kalau fungsional ya tetap normal kayak gitu. Itu hanya sebagai indikator, itu untuk menandakan ini baterai udah pernah diganti apa belum. Kalau misal kita mau beli second itu kan kita lihat dulu, untuk pastikan kita tanya dulu baterai health. Paling sering terjadi kan seperti itu kayak gitu. Oke, kita langsung bahas aja nih segmennya lagi ramai di media sosial, yaitu ngecas sambil ditinggal tidur tuh bisa atau enggak sebenarnya. Mungkin dari Mas Gali lebih tahu ya tentang teknisnya. Kalau saya kan mungkin lebih percaya ke orang-orang yang tahu teknis sih sebenarnya. Itu gimana penjelasannya Mas Gali? Kalau ngecas itu sebenarnya bisa sambil ditinggal tidur atau enggak? Kalau nggak sengaja nggak apa-apa, tapi jangan keseringan. Kalau misalnya 1-2 kali nggak apa-apa, tapi itu juga beresiko kayak gitu. Kalau misal nggak sengaja nggak apa-apa, karena bahayanya kalau misal kita ngecas ditinggal tidur, baterai itu kan ada kapasitasnya kayak gitu. Terus di saat kita overcharging ditinggal tidur dan itu terus menerus, itu bisa keimbas ke komponen-komponen yang berhubungan sama charging. Karena yang di mesin itu kan namanya IC charger. Nah, IC charger itu kan dia bekerja terus kayak gitu. Nah, jadi IC charger itu memiliki peran penting dalam posisi charging, karena yang paling utama di IC charging. Apabila IC charging itu rusak, ya HP nggak bisa di charger kayak gitu. Jadi kalau misalkan kayak overcharging ditinggal tidur, itu kan udah parah banget lah. Kayak sama aja kayak kita misal kita makan terus kita udah kenyang, terus kita kasih terus kan kita akhirnya kan lemas, akhirnya kan muntah, dan setelah muntah itu kan kita lemas. Sama aja kayak handphone itu kan kayak komponen itu kan punya kapasitas masing-masing kayak gitu, dan dia juga kan butuh istirahat sama kayak kita kayak gitu. Jadi kalau misalkan mau overcharging nggak apa-apa, tapi jangan terlalu sering. Ya itu juga beresiko. Kalau mau siap resiko nggak apa-apa. Tuh guys, kalau kamu siap resiko nggak apa-apa, pastikan juga duitnya disiapin juga kalau emang mau sering-sering ngecas overcharging ditinggal tidur. Nah, terus juga ada selebgram juga ya Mas, yang ngecas itu ngasih lihat juga nih indikatornya bahwa udah 100%, di indikatornya tuh kayak emang udah nggak jalan gitu. Itu emang apa ya? Yang kalau indikator itu yang dia, jadi kan biasanya kita pakai yang namanya ampere meter lah. Itu kan biasanya kan kita lihat kan, biasanya itu di atas 80% itu dia ampernya itu turun. Kalau di bawah 80% itu kan 1 ampere, dia stabil di 1 ampere. Nah, apabila dia di 80% itu dia turun kayak gitu. Tapi itu kalau misal 100% pun dia akan 0, ampernya 0. Nah, tapi itu tidak terputus. Untuk daya itu tetap masuk kayak gitu. Untuk daya tetap masuk. Nah, itu sebagian dari overcharging. Nah, bahayanya kalau kita kebiasaan seperti itu, ini iPhone katanya smart, tapi kita juga harus lebih smart kayak gitu. Nah, yang 100% itu kan otomatis terputus katanya. Nah, tapi setelah dipelajari dan riset, ternyata itu nggak terputus. Untuk daya itu tetap masuk, dan IC charger itu dia tetap bekerja kayak gitu, tetap bekerja. Nah, kalau misal kita kebiasaan seperti itu, kita menyepelekan hal itu bahaya banget.
imbasnya bukan hanya di IC charger saja, tapi di semua komponen kayak gitu. Bisa ke IC charger, bisa itu full jadi full short, atau bisa ke IC power. Itu paling parah kan kita ke CPU, karena kan CPU itu kan otaknya. Tuh sama kalau misal kita sering ngecas juga, otak kita juga suka ngeblank kadang-kadang. Jadi jangan suka ngecas sembarangan. Maksudnya apa, Bang? Maksudnya kalau ngecas itu harus sesuai lah dengan charger yang original. Terus jangan ngecas sambil main HP, lihat YouTube kayak gitu. Lebih ke sembarangan. Ya itu. Ya. Oke, jadi itu dia segmen Tante Tanya Teknisi. Terima kasih nih Mas Gali sudah mau rawuh di acara segmen Tante. Beliau juga kesibukannya banyak banget nih. Saya juga mungkin lagi ganggu beliau nih. Mungkin dia lagi ngerjain apa itu IC-IC-an. Apa ya Mas? Tadi sih lagi pengerjaan hardware lah, terus dipanggil karena ada segmen ini, ya sudah nggak apa-apa. Ini juga buat edukasi kalian semua. Saya juga mau jelasin, mau kasih tips-tips untuk cara pemakaian iPhone, dari misal kayak charging ya, terutama di charging itu kan, kalau di charging itu harus benar-benar dijaga ya. Kalau kalian mau bepergian atau apa, itu kalian mau tidur itu di charging sampai benar-benar kalian ngantuk. Nah, kalian juga harus ingat kalau misal kalian udah ngantuk, kalian cabut dulu. Mau itu 30%, mau itu 50%, mending cabut dulu. Nanti di charger pas paginya. Kayak gitu. Kalau misal seri iPhone X ke atas bisa kalian pakai fast charging. Kalau misal kalian besoknya mau pergi pagi-pagi atau misal jam 6 atau mau pergi kemana lah, itu bisa pakai fast charging, tapi jangan ditinggal tidur. Kayak gitu, bahaya. Nanti bukannya malah kalian bisa pakai, malah handphonenya mati. Kalian nggak jadi pergi, handphonenya mati, akhirnya servis. Nah, duit lagi guys. Ya kalau itu ya, kalau kalian memang benar-benar sayang sama iPhone kalian, benar-benar harus dijaga, terutama di bagian charging itu kayak gitu. Terus kayak kabel, terus kayak kepala charging itu juga kalian harus pakai yang original kayak gitu, yang udah benar-benar tested itu harus dipakai. Karena yang banyak lah yang dijual pasaran itu kayak misal bentuknya sama, itu sama seperti original, dari warnanya, dari tulisannya sama, tapi setelah dibongkar, dipelajari, ternyata dari segi komponen itu berbeda jauh sama yang original kayak gitu. Jadi kalian pun jangan tergiur harga murah charger iPhone, karena itu pasti bukan ori. Kalau yang ori itu udah pasti harganya ya mahal, Juta-juta. Terus ada ciri-cirinya nggak Mas kalau misal charger original sama charger yang nggak ori? Kalau ciri-cirinya itu yang pertama harga ya. Yang pasti harga itu ciri-cirinya satu. Misalkan yang original itu harga 500.000. Terus ada yang jual 100.000 atau 50.000. Itu udah pasti bukan original. Karena dari segi komponen, dari segi itu berbeda. Material bahannya juga berbeda. Kayak gitu. Jadi yang pertama ciri-cirinya harga. Terus yang kedua, kalau misal kita nggak dibongkar, itu kita nggak tahu itu original atau enggaknya. Kayak gitu. Jadi kalau kalian pengen iPhone kalian awet, itu benar-benar dijaga dari charger, itu harus original. Karena yang original itu kan udah tested ya, maksudnya udah sesuai dengan apa yang diproduksi Apple, itu sesuai dengan itu. Nah, terus cara tips untuk baterai head itu biar nggak cepet turun, itu pakai charger yang original. Terus jangan overcharging. Terus kalau kalian punya iPhone di bawah iPhone X, itu pakai yang 1 ampere. Di atas iPhone X tetap pakai 1 ampere, itu untuk mengimbangi kayak gitu. Jadi di saat lagi charger jangan ditinggal tidur, jangan buat ngegame atau buat apapun itu, mending di airplane dulu, kita nunggu sebentar. Karena di saat kalian dipakai, pada saat di charger, handphone itu pasti panas kayak gitu. Karena apa? Semua komponen itu semuanya bekerja keras gitu. Pada saat di charger kan udah bekerja keras nih. Nah, ditambah kalian buat sosmed, buat apa, terus buat apa lagi, buat ngegame, itu kan butuh grafik tinggi. Kalau buat ngegame, nah itu juga bahaya banget. Nah, sering terjadi itu di iPhone SR nih.
iPhone yang sering-sering rusak nih, iPhone SR. Jadi memang ini sekalian saya mau edukasi juga tentang iPhone. Jadi kalau kalian mau beli, mending 11 Pro itu bagus. 11 Pro, terus yang handphone yang jarang trouble ya, itu iPhone XS, XS Max, terus 11 Pro Max, 12 Pro, 12 Pro Max itu ke atas yang kalau mending yang beli yang Pro kayak gitu. Ya dari segi fungsi, terus ya semuanya kan berbeda juga kayak gitu. Kalau seri SR mending kalian nambahin dikit aja lah. X iBox atau X Inter Bang? X Inter atau iBox itu sebenarnya sama kayak gitu, cuma perbedaannya kan kalau X iBox itu lebih resmi ya. Kalau Inter kan biasanya kan handphone dari luar negeri ya, itu biasanya juga dari Apple Store, tapi kan untuk email kan nggak terdaftar kalau yang Inter itu. Tapi kalau sekarang ya aku saranin mending yang X iBox aja kayak gitu. X iBox karena dari email itu udah pasti terdaftar, udah aman terus kan. Terus kalau untuk mesin sama, kalau untuk mesin kayak gitu. Kalau kalian pakai iPhone itu benar-benar dirawat ya insya Allah ya aman-aman saja kayak gitu. Kecuali kalau kalian pakai iPhone disamain kayak pakai Android, ya itu bisa bahaya juga. Kalian harus siap duit buat servis kayak gitu. Karena iPhone itu memang benar-benar handphone yang butuh perawatan lebih gitu. Semua itu kayak charging, terus terkadang jatuh aja kayak gini, kita nggak sengaja kayak gini, terkadang itu bisa restart atau apa kayak gitu. Dan iPhone itu ya benar-benar harus dirawat benar-benar kayak gitu. Kayak kita pakai terus kita pakai softcase benar-benar jangan sampai jatuh, terus dari charging juga harus benar-benar dijaga, kayak jangan sampai overcharging. Jadi kalian pun jangan termakan omongan-omongan yang iPhone bisa kok nanti dia terputus sendiri di saat di charging kayak gitu. Kalau sudah 100% itu nggak ada. Karena apa? Daya itu tetap masuk dan komponen itu tetap bekerja. Kalian lakukan aja terus itu sebulan 2 bulan terus lakukan aja. Nanti juga iPhone-nya bakal mati. Karena iPhone itu komponen itu punya kapasitas masing-masing dan komponen itu butuh istirahat juga sama kayak kita kayak gitu. Kalau kita pakai terus baterai ngedrop, kita charger terus kita pakai buat ngegame terus itu ya itu memperpendek umur iPhone. Jadi untuk baterai head seri iPhone X ke atas ya, yang udah pakai fast charging ya, biasanya kan bawaannya fast charging itu. Kalau saya kan pakainya 12 Pro Max kebetulan kan. Nah itu untuk menjaga baterai head itu punya 2 charger. Jadi satu charger yang 1 ampere, terus satunya yang fast charging kayak gitu. Nah yang paling sering itu saya gunakan itu yang 1 ampere di saat memang kondisi tidak urgent kayak gitu, karena itu untuk menjaga baterai head kayak gitu. Terus pasti kondisi di charging itu pasti airplane karena itu untuk mempercepat juga. Kan banyak kabel yang dijual di pasaran di marketplace itu yang 15.000, bahkan ada yang 5.000, yang 10.000 lah. Itu udah pasti untuk bahan komponen itu udah pasti beda sama yang original. Kalau mau beli charger mending ke tempat-tempat yang terpercaya di manapun ya, terutama di tempat kita ya, Chandra Apple Solution. Nah itu udah pasti terpercaya. Untuk kabel kita udah tested, terus kepala charger juga kita pakai yang benar-benar udah kita tes, benar-benar udah tested lah. Oke guys, jadi itu dia segmen Tante. Untuk kesimpulannya kamu slide aja lah videonya, tadi banyak banget penjelasannya soalnya. Pokoknya intinya kalau pengen iPhone kamu awet tuh jangan overcharging, jangan ngecas tinggal tidur. Terus jangan suka main game sambil dicas, jangan suka nonton sambil dicas. Nah jadi itu saja untuk segmen Tante kali ini. Sampai jumpa di segmen Tante berikutnya. Kalau kamu suka, cobalah like dan subrek. Jangan lupa subrek dan kasih komentar. Oke, sampai jumpa di segmen Tante berikutnya. Dah.